Halo Balakala, ketemu lagi di channel Kitab Kala. Untuk di tanggal 1 Maret ini kita akan bahas sesuatu peristiwa sejarah yang cukup bersejarah, cukup penting buat kita pelajari, kita diskusikan. Apalagi kalau bukan serangan umum 1 Maret 1949. Banyak beredar informasi tentang peristiwa ini dan kita bisa banyak belajar dari peristiwa ini. Salah satunya adalah video ini. Kali ini aku akan membicarakan peristiwa serangan umum 1 Maret ini, yang mana sebenarnya secara umum walaupun ini serangan 1 Maret, serangan besar-besaran di Yogyakarta kepada Belanda dan sekutu pada saat itu, sangat disayangkan jika kita pikir kita menang, ternyata kita hanya menang di lapangan selama 6 jam. Tapi semuanya itu mengubah ketetapan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus pandangan negara-negara Eropa yang telah dipropaganda Belanda pada waktu itu, yang akhirnya mereka percaya bahwa Indonesia ini bisa berdaulat dan punya cukup tentara untuk menjaga negaranya. Karena propaganda ini sangat gencar dilakukan Belanda bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan sampai di video yang ini bahas tentang Gajah Mada itu di tahun 1930-an mungkin, itu Belanda gencar sekali untuk mempropaganda bahwa Indonesia ini tidak cocok untuk menjadi negara karena disebutkan bahwa Indonesia ini bangsanya barbar dan tidak bersatu. Makanya ada propaganda tandingan yang berupa visualisasi dari Gajah Mada dan juga Sumpah Palapa. Untuk pembahasan serangan 1 Maret atau serangan umum 1 Maret ini, nantinya aku akan menjelaskan aja secara garis besarnya kenapa peristiwa ini terjadi, lalu apa yang melatar belakangi, lalu siapa saja tokoh yang terlibat. Aku harap porsinya cukup untuk kalian tahu informasi sebenarnya serangan 1 Maret nih latar belakangnya apa dan tujuannya apa. Nanti mungkin video-video selanjutnya aku akan membahas sedikit detail-detail yang ada di dalam video atau informasi yang ada di dalam video ini. Kalau bahas serangan 1 Maret itu kita nggak bisa lepas dari kejadian proklamasi 17 Agustus 1945. Kenapa? Karena walaupun kita telah mengikrarkan kemerdekaan kita, pihak Belanda maupun sekutu ini belum serta-merta mengakui kemerdekaan kita. Karena itulah kalau kita pikir di tahun 1945 setelah kita proklamasi lalu Belanda dan sekutu cabut dari sini, ternyata enggak, mereka masih ada di beberapa tempat di Indonesia. Mereka masih berusaha mencari celah untuk mengambil tanah yang mereka klaim sebagai tanah-tanah mereka, tanah-tanah perkebunan yang berisi sumber daya alam mereka gitu, untuk komoditas dari kerajaan Belanda dan para sekutu ini. Jadi setelah kita proklamasi itu bukannya kita damai, tapi di beberapa tempat itu masih terjadi peperangan-peperangan kecil yang diakibatkan oleh Belanda nggak terima kalau Indonesia merdeka, dan bangsa Indonesia ngerasa Belanda adalah musuh karena sudah merdeka gitu, nggak boleh ganggu lah ada di wilayahnya karena sudah merdeka gitu. Nah, di tahun yang sama peristiwa-peristiwa kecil peperangan seperti yang ada di masing-masing pulau kayak Sumatera, Kalimantan, Jawa terutama itu masih banyak terjadi. Tapi perang-perang kecil ini tuh hanya sebatas seperti sabotase aja, dia nggak berefek besar, dan efek dari keseringan kita perang gerilya ini dilakukan emang malam hari, jadi nggak ada efeknya apa-apa. Nah, nanti serangan 1 Maret ini dilakukan siang hari, salah satu alasannya adalah itu. Nanti kita bahas. Jadi tahun yang sama 1945 setelah kita merdeka, itu ada
peristiwa penting juga di bulan September, lebih tepatnya 5 September 1945, yakni Raja atau Sultan Yogyakarta Hamengkubuwono ke-9 dan juga Paku Alam ke-8 mengeluarkan amanat 5 September, yakni yang menyatakan bahwa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini adalah bagian dari NKRI dengan nama wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Itulah yang bikin Yogyakarta ini sampai sekarang pakai nama Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain juga penguatnya nanti adalah Yogyakarta ini sebagai penyelamat dari Republik Indonesia. Nah, kenapa aku tiba-tiba bahas amanat 5 September? Karena nanti ada hubungannya dengan pertahanan Indonesia sebagai negara. Itu juga ditentukan dengan peran-peran yang nantinya diambil oleh Yogyakarta sebagai sebuah provinsi, begitu. Setelah 5 September adanya amanat 5 September ini, Belanda bersama sekutu atau membonceng sekutu. Jadi sekutu tuh masih banyak di sini. Di Indonesia tuh masih banyak tentara. Jadi Belanda waktu itu membonceng sekutu pada bulan September, tepatnya September 1945 itu mereka mendarat di Tanjung Priuk. Lalu apa yang terjadi? Mereka langsung membuat teror di ibu kota, gitu. Jadi banyak banget tokoh-tokoh yang mendapat teror. Kalau di sejarah itu disebutkan serangan, tapi saya belum tahu serangan ini apakah berupa hanya gertakan aja atau sampai ada adu senjata, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas yang tertulis adalah serangan. Serangan ini ditujukan kepada ya tokoh-tokoh yang kita kenal lah, seperti Soekarno, Sarifuddin, Sultan Syahrir, kayak gitu. Jadi emang tokoh-tokoh kunci dari pergerakan di Indonesia. Nah, teror ini terus muncul, terus menghantui masyarakat Indonesia yang sudah merasa merdeka, kayak gitu. Sampai di bulan Januari 1946, Soekarno menerima surat dari Hamengkubuwono ke-9. Isinya adalah bahwa jikalau Jakarta itu sudah tidak memungkinkan untuk menjadi ibu kota atau aktivitas keibukotaan itu tidak mungkin dilakukan di Jakarta, itu bisa dilakukan nanti di Yogyakarta, gitu. Karena mungkin secara provinsi ya Sultan itu kan dia wilayah di Yogyakartanya kan absolut, gitu. Jadi salah satu provinsi atau satu-satunya provinsi yang sampai sekarang dipegang oleh raja dan pemimpin dari sebuah provinsi itu dari garis keturunan, gitu. Jadi karena dirasa Januari ini sudah terlalu genting dan karena sudah ada teror dari sejak September 1945, maka pada tanggal 4 Januari Soekarno dan Hatta itu sepakat untuk memindahkan ibu kota Jakarta ke Yogyakarta. Tepatnya pada 4 Januari. Jadi hanya dalam waktu semalam Indonesia pernah memindahkan ibu kotanya. Jadi dengan cara pada malam hari Soekarno dan rombongan itu menggunakan kereta api dari Jakarta menuju Yogyakarta. Dikawal oleh beberapa pasukan tentunya, yang sudah nunggu di jalan atau yang ikut dengan kereta. Kalau saya pernah dengar dari dosen sejarah di Universitas Gadjah Mada, bahkan kereta ini nggak pakai lampu. Dia benar-benar jalan di malam hari tanpa lampu, dengan tujuannya itu memindahkan ibu kota dengan aman dari dari mata-mata Belanda lah. Lalu paginya diterima oleh Sultan dan Pakubuwono. Akhirnya aktivitas keibukotaan negara Indonesia itu berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta, karena Jakarta udah chaos banget, karena dia punya pelabuhan dan banyak banget Belanda yang turun di sana, sehingga keamanan tokoh-tokoh nasional itu
atau tokoh-tokoh negara itu sangat terancam jika terus bertahan di Jakarta. Akhirnya mereka pindah. Setelah itu muncul nih, karena banyak perlawanan, banyak perdebatan, muncullah perjanjian yang kita kenal dengan perjanjian Linggarjati. Ya, ini Belanda dan Indonesia berusaha berunding lah. Tapi ternyata perundingan ini berujung pada mengecilnya atau menyempitnya kekuasaan yang disebut dengan NKRI ini tadi. Kedaulatan NKRI ini mulai digerogoti karena dari kesepakatan atau perjanjian itu, Belanda hanya mengakui secara de facto bahwa Jawa, Sumatera, dan Madura sebagai wilayah Indonesia. Lalu apakah kita diam saja? Tentu saja tidak. Ya, perjanjian tetap perjanjian, dan toh ternyata wilayah-wilayah yang sudah secara de facto diakui oleh Belanda itu tetap terjadi peperangan kecil, baik itu karena Belandanya atau dari pejuang Indonesia. Yang terjadi ya tetap seperti sabotase, serangan kecil-kecilan ke pos-pos yang ada di Jawa, Sumatera yang milik Belanda ya gitu, atau pos-pos logistik seperti itu. Karena itu, ujung dari perjanjian Linggarjati itu sebenarnya tidak menghentikan perjuangan Indonesia untuk merebut kemerdekaannya lagi, tidak menghentikan Belanda untuk terus berusaha merebut Indonesia secara keseluruhan. Dibuktikan dengan adanya agresi militer pertama pada 21 Juli 1947. Agresi militer ini apa? Agresi militer ini Belanda mulai menguasai tempat-tempat vital milik Indonesia, dan agresi militer ini secara tersistem mereka melaksanakan hal-hal agresif lah, seperti misal sweeping. Kalau ketahuan tentara Indonesia ya langsung ditangkap, provokator langsung ditangkap, lalu mengeluarkan peraturan adanya jam malam. Jam malam itu apa? Jam malam itu ya begitu matahari sudah tenggelam, misal jam 6 sore, ya itu sudah berlaku jam malam sampai jam 6 pagi berikutnya. Jam malam ini maksudnya apa? Jam malam ini ya masyarakat tidak boleh berkeluyuran. Jadi akan ada patroli dari Belanda yang berkeliling, sehingga kondisinya jadi nggak kondusif. Nggak cocok banget buat negara yang udah proklamasi, udah merdeka, udah menyatakan kebebasannya, tapi masih ada semacam peraturan dari orang asing gitu. Makanya masih banyak perlawanan kecil-kecil dari pejuang kita. Lalu pada saat itu PBB itu merespon dengan dibuatnya KTN, Komisi Tiga Negara. Ini untuk menjembatani Indonesia dan Belanda. Ya, KTN ini semacam negara yang memang ditunjuk oleh Indonesia, oleh Belanda, dan juga oleh PBB untuk saling mewakili dalam perundingan-perundingan, terutama untuk membahas kedaulatan Indonesia. Karena memang Belanda itu sangat memprovokasi atau membuat propaganda keluar ke Amerika dan Eropa, yang menyatakan bahwa Indonesia ini sebenarnya udah nggak berkekuatan tentara, tidak berkekuatan keamanan. Lalu kelompok-kelompok yang terlihat menggunakan senjata, ya istilahnya TNI-nya kita dulu lah, itu tuh sama Belanda dianggap malah pemberontak gitu. Justru itu dianggap membahayakan masyarakat Indonesia yang asli gitu. Padahal kan yang terjadi malah justru mereka menjaga masyarakat atau penduduk asli dari Indonesia gitu. Lalu muncul inisiasi untuk melaksanakan perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini dilaksanakan dari tanggal 8 sampai 17 Januari 1948. Ya udah jalan berarti berapa tahun dari Belanda kembali ya, dari 1945 sampai 1948. Belanda masih ada di Indonesia. Jadi si perjanjian Renville ini itu justru membuat semakin sempitnya Indonesia. Yakni dia hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Pertempuran apakah diberhenti? Enggak, karena ya gitu aja. Indonesia udah proklamasi, udah merasa merdeka, Belandanya juga nggak terima gitu. Dia nggak bisa nguasain full seperti zaman dahulu. Karena apa yang dilakukan Belanda sih setelah dia mendapatkan wilayah jajahannya kembali? Ya dia mengaktifkan kembali perkebunan-perkebunannya, masyarakatnya suruh kerja lagi untuk diambil sumber dayanya.
entah itu dari perkebunan, sawah, macam-macam, tambang. Apakah Indonesia diam aja? Tentu tidak. Dengan patriotnya Jenderal Sudirman ya, itu banyak banget strategi-strategi yang disusun memang untuk melumpuhkan Belanda gitu. Cuman si Belanda ini setelah dilumpuhkan dia akan kembali lagi, dilumpuhkan kembali lagi. Jadi serangannya menjadi tidak efektif gitu. Kenapa? Karena ya tidak ada pihak selain Indonesia yang percaya bahwa Indonesia itu punya tenaga keamanan yang cukup gitu untuk mengamankan negaranya sendiri gitu. Karena ngerasa tidak ada progresif, Belanda akhirnya melaksanakan agresi militer kedua. Ini lebih agresif dibanding agresi militer pertama. Belanda dengan terang-terangan menangkap pejabat negara, terutama Soekarno dan Hatta, untuk akhirnya diasingkan. Dengan kekosongan kepala negara ini, jadi Hamengkubuwono walaupun menjadi tahanan rumah, tapi dia masih memiliki akses berita-berita dari luar negeri. Hamengkubuwono waktu itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan Nasional. Kita akan tahu apa fungsi dari jabatan ini. Jadi Hamengkubuwono itu mendengar bahwa nasib Indonesia akan segera dibicarakan di rapat PBB yang akan dilaksanakan pada bulan Maret pada waktu itu. Karena itu Hamengkubuwono berinisiatif untuk melakukan atau memiliki ide sih, enggak inisiatif, jadi punya ide untuk melakukan serangan besar-besaran pada waktu siang hari. Karena Hamengkubuwono juga tahu kalau di Hotel Tugu Yogyakarta itu lagi ada pertemuan wartawan level dunia. Jadi banyak wartawan di sana. Jadi kalau Jogja tiba-tiba dibikin chaos dan kita menunjukkan kekuatan tentara, harusnya ini nanti akan terekspos oleh wartawan-wartawan itu tadi. Nah, jadi idenya adalah melakukan serangan besar-besaran ke Yogyakarta. Tapi enggak semua titik. Salah satu titik yang disasar adalah itu tadi, Hotel Tugu, lalu Benteng Vredenburg. Kenapa dua ini? Ya karena ini yang pertama itu untuk tujuannya untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya terjadi di Indonesia melalui wartawan. Kalau yang kedua ini, Cik Vredenburg ini ya karena emang dia adalah pusat dari berbagai aktivitas Belanda di Yogyakarta. Jadi ide Hamengkubuwono ini disampaikan ke Jenderal Sudirman untuk bisa dieksekusi. Jenderal Sudirman kalau nggak salah waktu itu masih ada di Pacitan. Melalui suratnya Hamengkubuwono meminta untuk diadakannya serangan besar-besaran ke Yogyakarta dan disambut baik oleh Jenderal Sudirman dan mengizinkan serangan besar-besaran itu terjadi, tapi harus koordinasi dengan semacam kepala tentara setempat lah, yaitu kepala tentara yang ada di Yogyakarta. Yaitu siapa? Ya nggak salah lagi, yaitu Pak Harto. Pak Harto waktu itu adalah kepala atau divisi khusus yang ada di Yogyakarta, atau dia khusus membawai tentara-tentara yang ada di Yogyakarta. Jadi diajaklah ketemu Pak Harto ini di keraton. Waktu itu pertemuannya hanya singkat pada tengah malam. Kalau di film-film tuh ada ya tampilannya. Jadi Pak Harto datang ke keraton menemui Sultan, mengendap-endap karena adanya jam malam itu tadi. Pas ketemu juga pakai busana lengkap ya, Jawa seperti ini. Pak Harto silakan duduk. Nggih. Baik sinuwun. Pak Harto, para pemimpin kita ditangkap. Belanda menganggap Republik sudah tidak ada. TNI juga dianggap ekstremis. Itu merupakan propaganda dan kebohongan yang dibuat Belanda di dunia internasional. Akhir bulan ini akan diadakan sidang Dewan Keamanan PBB yang membahas tentang nasib Republik ini.
waktunya kita tunjukkan bahwa Republik masih ada. Lalu Pak Harto dan Hamengkubuwono berunding untuk melaksanakan serangan besar-besaran. Kalau di film itu ditanyakan oleh Hamengkubuwono adalah berapa jam tentara kita bisa bertahan untuk terus terekspos perang di siang hari mulai dari jam 6. Pak Harto waktu itu bilang 5 jam. Tapi Hamengkubuwono minta untuk bisa bertahan sampai 6 jam, paling nggak sampai tengah hari lah, untuk bisa tetap atau bisa terekspos. Tantangan itu akhirnya diiyakan oleh Pak Harto. Setelah itu Pak Harto berkomunikasi dengan jajarannya. Komunikasi ini tadinya serangan 1 Maret ini sebenarnya mau diinisiasi tanggal 28 Februari. Tapi karena ada miskomunikasi sehingga event ini bocor, akhirnya ditunda menjadi serangan umum 1 Maret. Jadi pagi-pagi waktu jam malam udah selesai, biasanya kalau jam malam selesai itu ada suara sirine lah, kalau kalian sering dengar sirine seperti ini. Nah, itu suara sirine suara sirine jam malam selesai atau jam malam dimulai. Nah, saat sirine itu berbunyi, setelah itu sekitar 2000 pasukan bersama dengan Letkol Soeharto mengepung Yogyakarta secara besar-besaran. Jadi 2000 pasukan menyelang dari berbagai arah mata angin dengan salah satu tujuannya di Hotel Tugu. Perang terjadi, jelas Belanda kaget, lalu mereka melakukan perlawanan lah. Apalagi mereka Belanda yang berpusat di Benteng Vredenburg ya, dan juga beberapa Belanda yang menjaga di Hotel Tugu. Jadi begitu merangsek masuk ke Hotel Tugu ya, wartawannya juga yang diserang atau yang tahu serangan itu ya juga kaget gitu, tiba-tiba ada penyerangan. Tapi begitu dikuasai oleh tentara atau pejuang kita ya, kita langsung mengkomunikasikan apa maksud dari serangan itu dan mengkomunikasikan bahwa tentara Republik Indonesia masih ada, masih eksis, dan Indonesia masih berhak untuk berdaulat. Kenapa tadi Hamengkubuwono minta untuk 6 jam dan Pak Harto mengiyakan? Karena serangan itu tadi juga dibarengin dengan berita-berita atau artikel-artikel yang sudah disusun oleh wartawan-wartawan pada waktu itu, wartawan-wartawan Indonesia yang sudah dikirimkan sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi peristiwa itu belum terjadi, tapi wartawan-wartawan Indonesia sudah mengirimkan berita-berita atau artikel. Ya, itu dulu komunikasi ke aku tuh kalau nggak salah dari Indonesia ke Malaysia, setelah Malaysia ke India lalu baru bisa nyebar ke Eropa gitu. Jadi peristiwanya belum terjadi tapi beritanya udah jadi. Itu salah satu peran wartawan pada waktu saat itu ya. Jadi ya kenapa ditahan 6 jam ya, biar berita itu masih punya waktu untuk nyebar, dan ketika kejadian itu selesai ya sudah banyak bangsa Eropa yang tahu gitu. Nah, kenapa Pak Harto tadinya bilang 5 jam? Karena 5 jam itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh pasukan-pasukan Belanda di luar Yogyakarta untuk membackup kekuatan yang ada di Jogja. Kayak di Magelang, Purworejo, itu mereka butuh waktu 5 jam untuk sampai di Jogja. Jadi mereka bawa alat berat kan, kayak tank atau mungkin truk kayak gitu. Nah, karena itu diminta oleh Hamengkubuwono diulur lebih lama 1 jam, makanya beberapa strategi mengharuskan untuk menghalangi semua perjalanan Belanda masuk ke Yogyakarta, entah itu nyegat truknya, menyabotase pasukan yang baru datang kayak gitu. Jadi memperlama lah supaya ini bisa molor sampai 1 jam. Lalu apa yang terjadi? Ya sudah, dari jam 6 sampai jam 12 siang
tentara Republik Indonesia dan para pejuang akhirnya mampu menduduki Indonesia, mampu menduduki Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia waktu itu. Lalu ya tinggal nunggu aja. Ketika udah jam 12, pasukannya ngapain? Ya mundur. Karena kita udah ke-expose oleh wartawan-wartawan dan juga sudah banyak orang yang melihat bahwa Indonesia masih punya angkatan bersenjata. Efek dari serangan besar-besaran ini adalah ya Indonesia menjadi membuktikan kalau dia masih punya tentara keamanan, sehingga propaganda yang selama ini dikerjakan oleh Belanda ke Eropa bahwa Indonesia ini sudah tidak berpasukan keamanan ya akan jadi sia-sia. Itulah kenapa peran dari masing-masing tokoh ini tadi itu sangat penting gitu. Jadi kalau Pak Hamengkubuwono ke-9 nggak dengerin radio untuk tahu ternyata kita mau dibahas di PBB tentang nasib kita. Jadi kalau kita nggak melakukan sesuatu itu PBB akan menyatakan bahwa Indonesia itu berhak diberikan kepada Belanda, atau bisa lebih mengerikan, Indonesia itu tidak dianggap sebagai negara. Nah makanya karena Hamengkubuwono tahu berita itu, akhirnya dia berinisiasi untuk adanya serangan besar-besaran di siang hari atau di saat matahari terbit gitu. Lalu ide itu disampaikan pada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman mengiyakan ide itu, namun syaratnya adalah berkomunikasi dengan Letkol setempat, yaitu salah satunya Letkol Soeharto. Lalu Letkol Soeharto bertanggung jawab untuk eksekusi di lapangan. Setelah itu, setelah serangan besar-besar itu, lalu diadakanlah konferensi meja bundar yang memutuskan beberapa poin. Di antaranya Indonesia sudah kembali berdaulat dan tentara Belanda diwajibkan untuk sedikit demi sedikit untuk pulang dan tidak boleh ada lagi di Indonesia. Itu kejadiannya kan Maret ya, kalau nggak salah itu Desember itu semua tentara Belanda akhirnya habis, nggak ada di Indonesia lagi gitu. Nah jadi di kejadian ini kita bisa belajar sebenarnya kita secara perang tuh nggak menang, karena kita hanya bertahan selama 6 jam. Tapi kalau kita kembali lagi ke visi dari perang ini ya udah berhasil gitu. Kenapa? Karena kedaulatan NKRI sudah balik, Belanda dan sekutu harus pulang dan angkat kaki dari Indonesia, sehingga kemerdekaan yang selama ini diproklamirkan yang bertahan dari 1945 sampai 1949 yang diganggu-ganggu oleh Belanda itu kan akhirnya balik lagi dan kita bisa berdaulat lagi, bernegara secara mandiri. Nah, itu aja mungkin jadi konten paling panjang selama ini yang dibuat oleh Kitab Kala. Kalau ada yang mau didiskusikan bisa di komen di bawah, tapi tenang aja, mungkin aku akan bikin series khusus untuk serangan 1 Maret ini karena ada beberapa hal menarik yang bisa kita bahas, misal tentang pemindahan semalam ibu kota, itu ternyata bisa banget memungkinkan. Lalu nanti ada peran dari keretanya. Ini kereta yang dinaiki Soekarno ke Jogja ini unik nih, nanti kita bisa bahas kayak gitu. Dan berbagai tokoh yang ada di dalamnya mengenai siapa yang sebenarnya menginisiasi serangan, karena ada 2 versi saya lihat. Jadi yang inisiasi, yang ngeidein itu sebenarnya awalnya adalah Kolonel Sugeng. Ada juga yang versinya adalah benar-benar Hamengkubuwono ke-9. Keduanya ada buktinya. Kalau Hamengkubuwono ke-9 ini dia ada wawancara dengan BBC, kalau yang Kolonel Sugeng ini dia ada secari kertas tentang serangan umum, bukan, tentang serangan besar-besaran di Yogyakarta. Ya mungkin itu aja konten Kitab Kala untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.